Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul. Dan sekali lagi setiap kita mohon berusaha mengamalkan apa yang sudah dia pelajari. Di antaranya adalah ketika kita hadir di majelis ini, kembali tolong ingat penjelasan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Ketika beliau mengatakan fa inna ta'allumahu khasyah. Mempelajari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabahu ibadah, dan menuntutnya adalah ibadah. Jadi ketika kita hadir, kita duduk di majelis ini, coba resapi bahwa kita pada detik ini sedang beribadah kepada Allah. Dan orang yang beribadah akan menjaga sikap, akan menjaga attitude, akan menjaga adabnya, akan menjaga mannernya, karena dia tahu dia sedang berjuang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga mengatakan wal bahtha anhu jihad, dan meneliti, mengkaji ilmu itu adalah jihad fisabilillah. Dan gak ada orang yang jihad ngobrol, gak ada orang yang jihad di medan perang itu masih sempat-sempat sibuk dengan sosmednya, terus WA-WA-an. Orang yang berada di medan jihad, dia akan fokus agar ia tidak mati konyol, agar dia bisa memberikan yang terbaik. Dan itulah yang disampaikan oleh para ulama kita. Wabadlahu qurbah. Dan segala upaya, segala effort, segala kerja keras yang kita lakukan adalah bentuk takarrub kepada Rabbul Alamin. Dan itu yang harus dilatih ketika kita datang, hadirkan perasaan tersebut. Dan pasti beda deh jamaah, pasti beda. Orang yang cuma datang sekedar rutinitas, diajak teman, dengan orang yang benar-benar menghadirkan hatinya ketika duduk dan diamalkan ilmunya, dan dia ingat-ingat lagi apa penjelasan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tentang ilmu, maka itu pasti akan memberikan pengaruh besar dalam kehidupannya. Dan sekali lagi Sahal bin Abdullah mengatakan man arada an-nazar ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang ingin melihat majelis-majelis para nabi di masa-masa yang lampau, maka hendaklah dia melihat majelis-majelis ulama atau majelis yang mengkaji ilmunya para ulama. Maka semoga kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini, karena nikmat ini enggak Allah berikan kepada setiap daerah, setiap wilayah, bahkan setiap negara. Enggak sesimpel itu orang bisa menuntut ilmu agama. Oleh karena itu banyak-banyaklah bersyukur hadirin, agar Allah tambah, Allah berikan terus ilmu yang bermanfaat buat diri kita. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama penjelasan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita ada PR ya, walaupun udah dapat bocorannya, saya pengen diulang lagi, akhwat ya. Kemarin bocorannya dari ikhwan, akhwat. Siapa penulis buku Makna Qaulil Imam Al-Muttalibi idza sahal hadits fahuwa madhhabi?
Ada Ustaz. Ada. Hebat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cepat, cepat. Ibnu Suki Ustaz. Ustaz. Ah, Suki. nama Mbak siapa? Susi. Lina. Oh, jawabannya apa? Ibnu Suki. Tahu dari mana? Ingat yang pekan kemarin Ustaz. Oh ya, ya deh, nggak apa-apa nih, bagus. Al-Imam As-Subki, rahimahullahu ta'ala. Al-Imam As-Subki, beliau lah yang menulis kitab Makna Qaulil Imam At-Talibi Idza Sahal Hadits wa huwa madhhabi, jazakallahu khair Mbak Nina. Ya, nanti ada hadiah buat beliau. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan in lam yakunil fuqaha'ul amiluna awliya Allahi falaysa lillahi wali. Apabila ulama atau para pakar fikih, fuqaha yang berusaha mengamalkan ilmu-ilmu mereka bukan wali-wali Allah, maka Allah nggak punya wali di muka bumi ini. Maka Allah nggak punya wali di dunia ini. Ulama yang mengamalkan ilmunya masuk ke saf terdepan ketika kita berbicara tentang wali Allah. Kenapa demikian? Karena definisi wali yang Allah firmankan, ingat, langsung Allah firmankan, bukan definisi A, B, C, D. Allah katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun dalam surat Yunus ayat 63. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka yang memasuki, yang berhak masuk ke saf terdepan adalah ulama dan ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu itu sampai pada apa sih kehebatan kalau kita bisa jadi wali? Apa keistimewaan seorang wali Allah Subhanahu wa taala? Keistimewaan seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini bukan majelis yang khusus membahas seluk-beluk tentang wali Allah. Kita bahas karena kita melewati ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita cukupkan dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 62, 63 dan 64. Di sana Allah jelaskan apa hebatnya jadi wali. Dan benar-benar luar biasa, jamaah. Wah, kerennya luar biasa. Antum kalau bisa jadi wali, ya Allah, itu keistimewaannya, keuntungannya. Luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kira-kira kalau kita dengar kata luar biasa, hebat, keren banget, kira-kira kalau antum jadi wali, antum bisa apa? Bisa apa? Bisa apa, Din? Bisa kawin. Ya, itu emang cita-cita. Ya nggak apa-apa, wali yang jomblo ya bisa kawin. Selain bisa kawin, banyak orang berpikir wali selalu identik dengan hal-hal yang di luar nalar manusia. Ia punya kekuatan supranatural atau sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Hadirin, langsung aja kita lihat apa yang Allah firmankan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 ayat tersebut minimum memberikan 3 kehebatan wali, 3 keistimewaan wali. Yang pertama kata Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah. Nah ini kehebatan pertama hadirin. La khawfun alaihim. Mereka tidak memiliki rasa takut terhadap apa yang akan menimpa diri-diri mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mungkin hadirin cuman gitu doang Pak Ustadz. Dipikir bisa terbang. Hadirin. Antum bisa terbang, tapi antum paranoid, apa manfaatnya? Gak ada. Antum kan kalau naik Boeing atau naik Airbus bisa terbang tuh. Tapi antum takut ketinggian. Lalu lewat atas India, Pakistan tuh turbulensinya kenceng banget. Apalagi pilotnya memang sudah menyarankan antum banyak-banyak zikir, khususnya la ilaha illallah. Gimana perasaan antum? Gak ada enak-enak. Teman-teman bisa terbang. Itu berapa feet di atas tuh hadirin? Gak ada. Antum punya kemampuan kebal, tapi hidup antum ketakutan. Gak enak hadirin. La khawfun alaihim. La khawfun alaihim. Dan kalau antum buka penjelasan para ulama, antum cek buku tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah, kitab tafsirnya judulnya apa? Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah. Akhwat. Akhwat. Akhwat udah pada pulang? Al-Muharrar Al-Wajiz. Al-Muharrar Al-Wajiz. Maka para ulama menitik beratkan tidak ada rasa takut di akhirat hadirin. Tidak ada rasa takut di akhirat. Jadi khususnya tidak ada rasa takut di akhirat. Sebagaimana tidak ada rasa takut di masa yang akan datang. Khususnya di akhirat. Itu tuh kehebatan jadi wali hadirin. Di saat manusia ketakutan, di saat matahari berada 1 mil di atas kepala kita, di atas banyak manusia tenggelam dengan keringatnya sendiri, di saat orang nggak mau kenal sama sahabatnya, wala yas'alu hamimun hamima, kata Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 10. Itu hari mengerikan hadirin, hari menakutkan. Salah satu yang menggambarkan betapa mencengkamnya hari tersebut, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'arij ayat 10 dan berikutnya. Allah katakan wala yas'alu hamimun hamima.
Seseorang tidak akan menanyakan kekasihnya di sana. Gak akan menanyakan sahabatnya di sana. Yubassarunahum. Kata Ibnu Abbas, mereka lihat sahabat mereka. Mereka lihat saudara mereka lihat kakak mereka di sana, adik mereka di sana, istri mereka di situ, suami mereka di ujung sana misalnya. Tapi setelah itu mereka menyingkir. Mereka nggak mau mendekat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana seseorang melarikan diri dari saudaranya, menghindar dari kepasangan dan anak-anaknya, dan nggak mau ngedeket ke orang tuanya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang hanya memikirkan dirinya. Antum gimana perasaan antum ketika ngelihat istri antum nggak mau deket sama antum? Orang tua antum kabur dari antum. Dan itu diperparah apa yang Allah katakan dalam surat Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani. Pada saat itu para pendosa hadirin, para pendosa, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani. Pada saat itu para pendosa berharap anaknya bisa jadi tumbal dia agar selamat dari api neraka. Allahu Akbar. Anaknya, dia berharap, ya Allah bakar anak saya saja biar saya selamat. Hadirin, musibah di dunia apabila kita la qadarallah berada di sebuah gedung itu kebakar, lalu ada seorang ibu bareng anaknya nih, anak yang masih nyusu. Begitu kebakaran, mungkin anaknya digendong seseorang, dia keluar, anaknya nggak ada di luar, terus dia lihat di gedung tuh api semua. Saya ingin tanya, kira-kira tuh ibu masuk lagi nggak ke gedung tersebut? Tuh anak ada di dalam, anaknya belum keluar. Dia nyari anaknya tuh, anakku mana? Anak saya mana? Anak ibu masih ada di dalam. Oh itu masuk hadirin, masuk. Bu jangan bu, ini api udah merajalela, api udah ngebakar semua. Ibu kalau masuk kamu kemungkinan besar nggak bisa keluar. Masuk hadirin. Itu api. Di sana hadirin, gak ada pemandangan begitu. Jadi antum bayangin gimana mengerikannya neraka. Sifat keibuan hilang. Di dunia yang semua demi anak, dia jual rumah buat pengobatan anaknya misalnya. Dia tungguin tuh anaknya, dia sujud minta agar anaknya itu jadi anak yang soleh, anaknya sembuh. Itu pada hari kiamat, ya Allah selamatkan saya, kalau bisa bakar anak saya biar saya selamat. La haula wala quwata illa billah. Bakar anak saya. Kalau dengan cara anak saya dibakar saya selamat, bakar, ahlan wa sahlan. Anda bisa bayangin gimana ngerinya di situ. Lalu kita senang-tenang aja maksiat, tenang-tenang aja berzina, tenang-tenang aja minum, lalu ketawa nyaman. Anda bisa ketawa di sini, pucet Anda di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani. Cukup.
Ada kelanjutannya ayat itu hadirin. Wa sahibatihi wa akhi. Gak cukup anak. Dia kan bilang, oh para pendosa akan berharap, kalau anak saya nggak cukup ya Allah, itu bakar istri saya, bakar suami saya, dan bakar saudara-saudara saya. Ini sahabat saya ada bakar ya Allah, bakar. Biar saya bisa selamat. Nggak masuk akal di sana hadirin. Saya pernah ketemu orang tua, seorang ayah, anaknya kena CA, stadium 4. Pada saat nganterin anaknya operasi, dia bilang ke saya, Ustadz, kalau boleh milih, saya siap nuker posisi dengan anak saya. Biarkan anak saya selamat, saya yang kena CA dan dioperasi. Itu dunia. Atau tahu kan gimana sakitnya CA itu? Gimana menderitanya kalau kita lihat teman kita, saudara kita, mungkin orang tua kita kena kanker. Tapi itu masih bisa tuh, kita masih bisa. Kalau jangan dia deh, saya deh. Tapi orang ngeliat neraka nggak ada tuh hadirin. Ya Allah, bakar anak saya, bakar. Agar saya bisa selamat. Wa sahibatihi wa akhi. Kalau nggak cukup, suami saya dibakar, istri saya dibakar. Wa fasilati allati tu'wi. Nggak cukup juga, keluarga besar saya bakar ya Allah, bakar. Siksa mereka. Kalau bisa jadi tumbal, azab mereka semua, biar saya selamat. Belum cukup, dia lanjutin, wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalau belum cukup juga, keluarga besar semua orang di muka bumi ini dibakar ya Allah, biar saya aja selamat, gak ada masalah. Ya Allah, hadirin. Itu tuh dosa kita kalau kita maksiat, kalau kita syirik hadirin. Kalau kita beribadah dengan ibadah yang gak ada tuntunannya, kita melakukan bid'ah misalnya. Kalau kita gibah, kita omongin aib orang, kita durhaka sama suami. Hadirin, yauma tubalas sarair. Dalam surat At-Tariq ayat 9 Allah mengatakan, itu hari semua rahasia kita dibongkar. Allah bongkar. Yang waktu di dunia pernah selingkuh, istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, dibongkar sama Allah di depan istri dan anak-anaknya. Antum siap gitu? Kita yang di depan anak kita atau istri kita atau orang tua kita dikatakan pahlawan, hero, diagung-agungkan. Yauma tubalas sarair. Dibuka tuh. Skandal kita, maksiat kita. Dibuka semuanya. Hadirin, di hari itu para wali la khaufun alaihim. Mereka nggak ada rasa takut. Karena Allah jaga. Karena mereka kekasih-kekasih Allah. La khaufun alaihim. Gak ada rasa takut di sana. Dalam riwayat, kalau antum baca tafsirnya, wa khafan nasu wa la yakhafun. Ketika seluruh manusia takut, mereka gak takut. Itu tujuan kita datang di sini hadirin. Maka coba niatin deh, aku harus datang kajian, aku harus kajian, aku harus belajar, terus diamalin. Karena Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum ba'd al-akhillau yawma idzin
Ba'duhum apa? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Jazakallahu khair saja. Allah mengatakan al-akhilla, orang kekasih-kekasih, orang-orang yang semua jadi musuh pada hari itu. Semua musuh. Mau romantisnya kayak apa? Itu di sana musuh kata Allah. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Musuh. Makanya kalau antum mau langgeng sama istri antum, bawa tuh istri ke kajian. Pelajari iman, tauhid kepada Allah. Bawa suami ke kajian. Allah bilang musuh. Udah gak usah berharap banyak. Kalau di antara kita satu aja gak bertak, musuh pada hari kiamat. Mau sayangnya kayak apa? Anak sama ibu musuh pada hari kiamat. Musuh. Ya itu tadi musuh. Saking musuhnya, kalau dia bisa membuat saya nggak diadab, bakar anak saya Allah. Musuh kan musuh. Antum kan kalau sama musuh nggak mikir-mikir. Yang selamat hanya para wali. Hanya orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu yang pertama, jamaah, la khaufun alaihim. Di sini kita tahu dahsyatnya kehebatan wali itu. Dan semua kita bekerja untuk hari itu. Untuk hari itu. Maka antum jangan terpengaruh teman-teman ngebully kita, ngecengin kita, ngejatuhin kita, dia ketawa. Orang-orang yang makan harta haram kayaknya seneng-seneng. Hadirin, yang penting itu bukan siapa yang tersenyum di lap pertama atau lap kedua atau lap ketiga. Yang terpenting siapa yang tersenyum di garis finish, itu yang paling penting. Ini masih lap. Karena kita berhijrah, terus kita bertahan, karena kita jungkir balik, nggak punya apa-apa. Terus yang nggak peduli halal haram, yang melakukan kesyirikan, dia ketawa. Mas, baru lap pertama, baru lap kedua, lap ketiga. Nanti kita lihat di sana gimana. Ibu-ibu di belakang. Ini kalau bicara pembukuan, itu yang jago ibu-ibu. Apa teori pembukuan ibu-ibu sekalian? Salah satu teori pembukuan apa? Yang terpenting adalah saldo akhir. Itu. Oh iya. Yang terpenting saldo akhir. Antum punya saldo 70M pekan ini. Kalau bulan depan antum harus bayar hutang 80M, ada apa gunanya 70M pekan ini? Nggak ada gunanya. Minggu depan kita harus bayar 80M. Dan saldo akhir kita di akhirat, hadirin. La khaufun alaihim. Itu yang kita kerjain. Orang-orang cerdas selalu melakukan sesuatu karena dia memikirkan titik akhir dari perjalanannya. Itu. Bukan sehari 2 hari ke depan. Bukan sehari 2 hari ke depan. Dan titik akhir perjalanan kita adalah hari yang tidak ada manfaat di sana, harta maupun anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini pentingnya ilmu. Ini pentingnya belajar. Untuk menghilangkan rasa takut. Itu yang pertama. Yang kedua, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan mereka tidak bersedih. Banyak para ulama seperti Al-Imam Ibnu Atiyah, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan
walahum yahzanuna li faqdid dunya. Para wali itu nggak sedih kalau kehilangan dunia. Jika kehilangan dunia. Oh, itu dahsyat hadirin. Itu tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Kita baca keterangan Al-Imam Ibnu Atiyah. Kata beliau, mengatakan, la yakhafuna fil akhirah jumlatan wala fid dunya al-khawfud dunyawi alladhi huwa fi fauti amwaliha wa zawalu manaziliha wa kadzalika fil huzn. Di antara keterangan makna ayat ini adalah para wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut di akhirat dan di dunia. Tidak takut karena kehilangan dunia, kehilangan harta dunia, kehilangan kedudukan di dunia. Dan begitu juga dengan rasa sedih. Jadi kalau antum ingin tahu gue udah jadi wali belum ya? Gitu. Dan parameter antum firman Allah, sekali lagi. Banyak orang kasih definisi, tapi parameter antum firman Allah. Antum lihat aja. Kalau antum dipecat, antum sedih apa enggak? Gitu aja. Kalau pas ngaji kehilangan tas tuh, antum sedih apa enggak? Atau antum perinci? Kalau brandnya 1 juta ke bawah nggak sedih. Kalau 50 juta ke atas sedih. Berarti bukan wali antum. Wali itu kehilangan dunia itu nggak sedih hadirin. Defak di dunia nggak sedih. Makanya para sahabat itu kehilangan dunia di Mekah ketika hijrah. Ada yang tertegun gitu. Antum pernah lihat Abu Bakar ngerenung di Madinah? Itu lagi mikir. Terus dihibur sama Nabi SAW. Kenapa antum? Ya, nilai kepikiran rumah tuh di Mekah. Ya Allah. Lagi kehilangan kepikiran ontak di Mekah. Nggak ada. Dia nggak ada pedih. Jadi nggak ada ceritanya wali Allah, misalnya meninggalkan dunianya yang gelap dulu, terus mulai dari titik nol, lalu semua serba berubah, terus dia sedih tuh, bukan wali dia, bukan wali. Itu jelas. Oh ini keren hadirin. Kehilangan apapun nggak sedih, oh itu dahsyat. Itu yang hebat hadirin. Antum punya semuanya, sedih buat apa tuh hidup? Gak ada gunanya. Inti hidup kan di sini kata para ulama. Di jiwa, di ruh, di hati. Bukan di fasilitas. Jadi wali itu gitu. Wali itu tuh naik bajai, naik omprengan, sama naik Mercy, perasaannya sama hadirin. Sama. Naik Kopaja, naik Alphard, sama perasaannya. Gitu, biasa aja. Gak ada sedih-sedihnya, gak ada minder. Gak ada sedih karena kehilangan dunia. Gak ada jatuh, gak ada terpuruk. Jadi lihat, parameternya simpel.
Ini kehebatan yang luar biasa. Nggak ada sedih, nggak ada down, nggak ada paranoid. Mau ditipu orang, mau dibully oleh satu kota gitu, dia biasa aja. Nabi SAW dibilang gila, 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 gila. Jalan terus. Hadirin. Nabi Nuh hadirin sekalian. Dilecehkan sama kaumnya 950 tahun, tetap jalan. Keutamaan yang kedua, tidak ada sedih-sedihnya ketika kehilangan dunia. Ini yang harus antum camkan. Gitu loh. Ini yang harus antum renungkan. Gitu. Antum lagi kajian di sini, terus ada yang bisikin, "Akhi, motor antum yang itu ya? Tadi ana lihat diambil orang." Gitu. Ada lagi nggak? Nggak. Ya udah, ana mau ngaji dulu. Gitu hadirin. Bisa nggak gitu? Bisa. Ya antum mau kejar gimana coba? Oh dia diambil orang 10 menit yang lalu. Kan nggak sedih. Kan orang yang zuhud kata Imam Ahmad, Allah yafrah bi ziyadah wala tahzan bi nuqsan. Orang yang zuhud itu nggak gembira gitu ketika dapat tambahan harta dan nggak sedih ketika dunia berkurang. Nggak sedih ketika dunia berkurang. Itu orang zuhud. Itu wali itu kayak gitu. Gitu loh. Jadi begitu, karena orientasinya akhirat. Nanti kita jelaskan kok mereka bisa begitu, nah kita jelaskan nanti. Tapi bisa tuh kayak gitu. Antum misalnya mau sholat maghrib ke masjid, tiba-tiba staf antum bilang, "Mohon maaf Pak, pabrik kita di Semarang kebakaran." Gue pikir ada apa, gue mau sholat dulu nih ke masjid, nanti kita bahas pada sholat. Tuh bisa gitu nggak kira-kira? Nah, pikir ada apa, lo ganggu gue jalan masjid aja. Pabrik kebakaran. Tapi ada orang begitu tuh ada. Begitu keterangannya, nggak ada sedih-sedihnya dia. Nggak ada ketakutannya. Itu wali itu hadir. Bisa. Dan kan udah terbukti, para sahabat kan gitu. Nggak ada yang kepikiran. Oleh karena itu hadirin. Dan ini cambuk, termasuk bagi yang berbicara. Bukan berarti kita sudah hebat, enggak. Kita pelajari ini biar kita merubah diri kita pribadi sebelum bicara yang lain. Kita akan lanjutkan pada salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama kehebatan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan dua kehebatan, yaitu mereka tidak takut yang berkaitan dengan duniawi, kehilangan. Mereka nggak sedih dan pada hari kiamat nanti mereka pun juga tidak merasakan takutnya huru hara pada hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian pihak khususnya yang belum punya pengalaman hidup, anak-anak remaja atau yang masih muda, itu masih tetap kurang tertarik ketika kita sebutkan dua kehebatan wali Allah di dalam Al-Quranul Karim.
Karena yang ada di benak mereka disebabkan minimnya pengalaman, disebabkan kurangnya pahit getir kehidupan. Itu hebat itu identik dengan kekayaan, karir, jabatan. Yang lebih bawah lagi dia pikir seperti superhero yang dia tonton tersebut. Oh, itu baru keren, tapi nggak takut, nggak sedih. Apa sih kenikmatannya? Kok itu yang disebutkan kehebatan? Tapi ini nggak berlaku bagi orang-orang yang matang. Orang-orang yang punya pengalaman. Orang-orang yang tahu pahit getir kehidupan. Mereka akan memandang atau membaca surat Yunus ayat 62, 63, 64 tersebut tuh, mereka mungkin geleng-geleng kepala dan kagum sekagum-kagumnya. Karena memang itulah kehebatan, hadirin. Itulah keistimewaan. Ketika orang bisa terhindar dari rasa sedih, rasa takut duniawi, dan nanti di akhirat kelak. Apa artinya punya karir besar kalau kita hidup di bawah ketakutan? Kalau rapuh, hadirin sekalian. Kalau rapuh. Kalau paranoid. Dan bukti banyak. Makanya kalau orang tahu hidup, dia kan bilang, iya nih bener nih. Karena dia saksikan di lapangan itu banyak orang yang income-nya gila-gilaan per bulan, tapi hidupnya berantakan. Hidupnya paranoid. Hidupnya ketakutan. Dan saya tuh ada beberapa orang seperti itu. Itu income-nya naik terus, tapi hatinya tuh turun terus. Dalam arti takut kehilangan, takut kehilangan, takut kehilangan. Sampai saya tanya sama orang dekatnya, sebenarnya grafik perusahaannya gimana sih? Oh, naik Pak Ustadz. Bagus. Ada yang bilang, grafik usahanya gimana sih? Naik. Oh, tapi ketakutan. Takut dikhianati, takut ditikam dari orang-orang yang ada di tengah-tengah yang ada di sekelilingnya. Hidupnya penuh dan nggak enak, hadirin, nggak enak. Ana ingin tanya sama antum general check up setahun berapa kali? Setahun berapa kali? Nggak pernah kan seumur hidup, bingung kan? Karena antum tenang gitu loh. Ya mungkin ada motifnya biar nggak ketahuan penyakitnya apa. Ada orang itu general check up atau tes darah itu bisa, misalnya ada tes darah nih hari Senin, hasilnya kira-kira kalau tes darah normal hari apa? Ya antum kan belum, nggak pernah ya, salah nanya. Misalnya hari Rabu dia baca nih negatif, 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 negatif. Tadi cek darah, suntiknya, ambil darahnya hari apa? Hari Senin. Hasilnya hari Rabu. Antum kalau cek darah, lihat hasilnya semua negatif, tenang apa sedih dan takut? Tenang kan? Alhamdulillah, negatif, 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 negatif. Dia ini takut, hadirin. Dan minta tes darah lagi. Loh, kan negatif. Dia akan bilang, itu kan darah saya di hari Senin. Bisa jadi virusnya datang hari Selasa. Atau bayangin orang mikir begitu. Dan itu real. Itu nggak bohong. Itu bukan hoax. Dia itu bisa sebulan berapa kali tes darah. Enak tuh hidup ini. Atau tahu income-nya berapa sebulan?
Antum sebulan berapa? Income-nya sebulan waktu itu 6 M sebulan. Kok nggak kagum sih, biasa di sini 6 M. Oh, di majelis lain, oh masya Allah, di sini biasa aja. Oh ya, udah belajar tadi ya, kan nggak biasa itu dunia Pak Ustaz. Nggak penting itu Pak Ustaz. Ya, bagus bagus. Langsung diamalin. Buat apa punya income 6 M tapi begitu gayanya? Walaupun alhamdulillah setelah dikasih tahun belajar akhirnya banyak kemajuan. Kayak itu tuh ada. Oh, serta rapuh walaupun punya karir bagus. Ada seseorang, kalau mungkin saya sebutkan namanya, banyak orang yang tahu karena dia adalah nama besar di bidangnya dan dia dapat award. Tapi begitu ibunya meninggal, nggak berapa lama bunuh diri, hadirin. Kenapa? Rapuh. Rapuh. Kan beda dengan wali. Ibunya meninggal, bunuh diri. Saya nggak punya harapan lagi. Sedih sesedih-sedihnya. La khaufun alaihim walahum yahzanunnya nggak ada, hadirin. Nggak ada. Fir'aun, hadirin. Kalau antum ditanya, kapan Allah menyiksa Fir'aun? Jawabannya kapan? Banyak orang ketika ditanya seperti itu langsung mengingat tragedi Laut Merah ketika 12 jalan itu kebuka atau tercipta dengan segala kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian para ulama, bukan itu awalnya. Allah nyiksa Fir'aun itu puluhan tahun sebelum kejadian itu. Pas kapan? Hadirin, kenapa dia nyembelih bayi laki-laki Bani Israel? Kenapa? Karena dia mimpi. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas. Dan mimpinya itu ditafsirkan bahwa akan ada laki-laki dari Bani Israel yang menghancurkan kekuasaannya. Maka timbul rasa takut. Saking takutnya, antum ngelihat bayi laki-laki seneng, antum cium-ciumin, antum puji, bahkan kadang-kadang ajak selfie. Fir'aun tuh shock, hadirin. Takut. Dan pengennya ngegorok aja. Takut. Iya, benar. Dan jadi paranoid tingkat tinggi. Tapi kan itu nggak tercatat oleh banyak orang awam. Antum buat apa punya kekuasaan di Mesir tapi paranoidnya seperti itu? Itu tidur nggak nyenyak, hadirin. Dan itu kan wajar, itu dialami oleh orang-orang yang punya kekuasaan dan nggak deket sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan parno. Makanya di banyak negara ada penculikan aktivis. Itu karena apa? Jadi antum bayangin ya, kalau di era ini levelnya pada misalnya penculikan aktivis di banyak negara, itu Fir'aun, kenapa aktivis diculik misalnya? Karena khawatir akan menggulingkan kekuasaan. Dan jelas itu nggak boleh. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak boleh memberontak. Bahkan nggak boleh caci maki pemerintah yang sah. Tapi kita bicara real. Maka yang sedang berkuasa di negara tersebut takut akhirnya menyingkirkan, ada yang dipenjara dan seterusnya. Kan gitu ya. Jadi kalau di era atau misalnya di saat ini itu ketakutan lihat aktivis. Fir'aun sudah pada stadium yang jauh lebih parah. Belum jadi aktivis nih, masih bayi mungil. Dia udah ketakutan, hadirin. Antum bisa bayangin nggak? Ini belum jadi oposisi, belum jadi oposisi, belum punya partai.
Belum, kan bayi. Bayi. Dia udah ketakutan. Jangan-jangan dia ini. Jangan-jangan dia. Enak tuh hidup kayak begitu? Nggak enak. Yang jadi masalah kan yang tahu nggak enaknya hidup gitu, yang pernah punya kekuasaan, antum-antum yang nggak pernah punya, kayak biasa aja deh Pak Ustadz. Iya kan antum nggak pernah ngalamin, pengalaman hidup antum masih kecil, masih sedikit, tapi udah pernah, mungkin bukan kekuasaan besar di perusahaan, terus merasa dirongrong. Oh itu ada tuh, nggak enak hidup begitu. Makanya la khaufun alaihim walahum yahzanunnya nggak ada. Itu bayangin. Ketakutan hadirin. Takut dilengsarkan. Jadi paranoid zaman sekarang mah biasa hadirin sekalian dibanding paranoidnya Fir'aun. Dan itu penyakit para penguasa. Stalin kan diindikasi penyakit itu. Saddam Hussein diindikasi penyakit itu. Richard Nixon indikasi penyakit itu. Dan ada penguasa-penguasa kalau antum duduk antum lihat mereka di restoran, itu kalau mereka pesan minuman, makanan, terus mereka ke toilet, itu balik lagi, itu akan pesan baru hadirin. Kenapa? Mereka takut. Begitu saya ke toilet ada yang bubuhin. Gitu loh. Gitu loh. Walaupun gitu, ada yang racunin, pesan baru ya Allah. Nah, anak kos kayak kita kan nggak paham yang begitu-begitu. Iya, ya Allah, makanan mahal begitu. Bahkan wagyu nih ya Allah. Kita tempe orek aja, kita sikat tuh hadirin. Iya. Nasi putih aja habis. Karena apa? Karena belum tahu, pengalaman hidupnya nggak ada. Tapi itu nggak ada apa-apanya. Fir'aun ya Allah hadirin. Bayi ketakutan deh, bayi itu. Allah cabut. Jadi itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah itu Al-Latif, hadirin, yang maha lembut. Dan salah satu makna dari maha lembut itu ketika Allah jatuhkan kita, hancurkan kita, itu langsung direct ke sini. Nggak perlu pakai burung ababil. Karena antum bukan Abraha, antum Asep, Joko, Supeni gitu. Enggak. Orang pikir kita fine, tapi ini keropos semua nih. Kenapa? Bukan wali Allah. Nggak ada konsep la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang ahli dunia pikir kita sukses, pada rapuh serapuh-rapuhnya. Begitu ada serangan dikit, hancur tuh. Hancur. Dan itu ya, wa makaru wa makarallah. Mereka trik, Allah balas trik-trik mereka. Fir'aun udah nyembelihin itu ribuan Bani Israel, tiba-tiba bayi yang akan menghancurkan dia tubuh di istana dia sendiri. Itu. Makanya nggak ada solusi kecuali kembali kepada Allah. Fir'aun aja gagal hadir. Fir'aun dengan segala kekuasaan, dengan segala cara-cara ekstrimnya gagal. Masa kita bisa sukses? Punya kekuasaan aja enggak, punya kerajaan aja enggak. Solusinya kembali kepada Rabbul Alamin. Berusaha jadi wali Allah. Dan pertama, datang ke kajian, belajar yang benar. Kuatkan iman. Ini yang perlu kita camkan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjutkan kehebatan yang ketiga sebagaimana dalam rangkaian surat Yunus ini ada pada ayat ke-64-nya. Allah berfirman di ayat ke-64 dari surat Yunus.
Allah mengatakan lahumul busyra, dan mereka akan mendapatkan kabar gembira fil hayati dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan di dalam akhirat. Mungkin mereka akan mendapatkan ujian, dan bukan hanya mungkin, pasti mereka akan mendapatkan ujian. Mereka akan kena musibah, tapi di tengah-tengah musibah itu ada kabar gembira buat mereka. Ada angin segar, ada air segar di tengah-tengah Sahara, sehingga semuanya kembali berubah lagi, semangat lagi. Dan kalau antum baca buku-buku tafsir klasik seperti tafsir At-Tabari, maka makna kabar gembira adalah seluruh hal yang menggembirakan kita. Di antaranya kalau kita cek dalam riwayat, di antaranya mimpi baik. Itu yang aku dapatkan kalau antum cek buku tafsir. Mimpi-mimpi baik yang Allah berikan ke dalam tidurnya orang-orang yang beriman, untuk meneguhkan mereka, memberikan mereka spirit, memberikan mereka motivasi. Aku nggak pernah mimpi, Pak Ustadz. Nggak harus mimpi. Kata para ulama, selain mimpi, kabar-kabar gembira yang lain. Motivasi. Tiba-tiba pas lagi susah, lagi berantakan, tiba-tiba dapat kabar dari pondok, guru pondok anak kita bilang, selamat Pak, anak Bapak kemarin selesai 30 juz. Oh, siapa yang sana? Saya ketemu orang begitu tuh hadirin, nggak punya apa-apa, miskin. Terus dia lagi kesusahan, tiba-tiba pas lagi kesusahan begitu, dia diminta untuk hadir wisuda di pondok anaknya, dan ditempatkan di tempat yang baik. Kenapa? Karena anaknya hafidhah terbaik di pondok tersebut. Ya Allah, kata dia, itu semua kesulitan hidup hilang tuh Pak Ustadz. Seneng ya, ya Allah. Antum orang tua tahu anak antum hafal 30 juz, gimana perasaan antum? Itu busyra. Lahumul busyra, hadirin. Lahumul busyra. Itu luar biasa. Itu ada orang tuh, itu lagi kena masalah hidup tuh parah, mengejungkir balik di saat-saat dia lagi tertekan, ditekan oleh situasi dan kondisi, tiba-tiba dia dapat undangan naik haji tahun itu. Itu gimana? Senengnya minta ampun, hadirin. Jadi itu busyra. Jadi akan ada tuh, Allah nggak akan ninggalin kita, Allah akan uji. Wali Allah kan pasti akan dapat ujian. Tapi di tengah-tengah ada busyra, ada kabar gembira. Nanti ada kabar gembira yang membuat kita lupa tuh masalah kita. Yang membuat kita tuh nggak sedih lagi. Dialihkan lagi, dialihkan lagi, dialihkan lagi. Dan itu banyak, hadir. Banyak. Dan setiap kita punya pengalaman beda-beda. Itu diantara makna sebagaimana kata Imam Tabari. Dan nanti yang terpenting juga adalah busyra di akhir kehidupan kita. Di akhir kehidupan kita. Itu kabar gembira atau busyra dari malaikat sebelum kita meninggal. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 30. Ayat 31. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita tahu bahwa setiap kita akan mengalami sakratul maut. Atau bayangin, di detik itu kita hopeless akan kebersamaan kita dengan dunia. Gak ada harapan. Pikiran kita akan mati pada hari itu. Kita akan tinggalkan istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua. Mungkin kita punya salah sama orang tua, tapi belum minta maaf. Lalu kita tinggalkan semua keindahan-keindahan dunia. Dan tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Di saat yang paling mencekam itu, tiba-tiba malaikat datang. Sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah. Dan lalu istiqomah di atas konsep tauhid tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka malaikat-malaikat akan turun ketika dia akan meninggal dunia. Allah takhafu. Lalu malaikat menghibur dia. Bayangin gak sih di saat kita nggak tahu ke sorga kah atau ke neraka kah? Kita nggak tahu gimana nasib kita di dalam kubur. Terus pada saat itu kan semua kita ingat dosa, hadirin. Semua kita ingat maksiat kita yang kita lakukan. Setiap kita pasti ingat skandal-skandal. Itu pada saat semua berkecambuk, semua nggak terkontrol, itu malaikat bisa katakan, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih. Bergembiralah, busyra, ini busyra, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Itu kan yang awalnya ingat dosa, ingat maksiat, ingat durhaka kepada orang tua, ingat dulu buka jilbab atau kita tampilkan aurat kita, begitu malaikat yang bilang Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, hilang semuanya, selesai. Hadirin, selesai sampai itu belum. Malaikat kembali melanjutkan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Kami yang akan jadi penolong kalian di dunia dan di akhirat. Tenang aja, kita kawal. Ya Allah, antum lagi takut. Jakarta mungkin lagi nggak aman, antum takut sekali keluar, tiba-tiba pas pampres datang, tenang aja Pak, kita kawal. Tenang tadi pas pampres. Atau Kopassus datang ke rumah antum, tenang aja Mas, kita kawal. Itu maksud manusia, ini malaikat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami wali kalian, kami akan jaga kalian, kami akan nemenin kalian di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Tenang aja, kalian bukan hanya nggak usah takut, bukan hanya nggak usah sedih, kalian akan dapatkan semua yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tadda'un. Dan mereka, kalian akan dapatkan apa yang kalian harapkan. Ini busyra, ini wali Allah, ini. Kalau antum jadi wali Allah, ini yang antum dapat. Selesai. Hadirin, manusia. Kalau cuman manusia, mungkin ustadz kita yang hibur kita ketika kita misalnya sakit keras, pada saat kita gagal ginjal, pada saat kita misalnya kanker stadium 4, la qadarallah wa masya'a fa'al, atau nas'alullah wal afiyah, ustadz kita datang, tenang aja Mbak, tenang aja Mas, insya Allah Mas orang baik, Mbak orang baik, saya yakin insya Allah Mas atau Mbak masuk surga. Kita tuh bisa bantah tuh ustadz dalam hati kita, ustadz nggak tahu apa yang saya lakukan selama ini, saya baik tuh depan ustadz doang, saya punya skandal, ustadz kan nggak tahu masa lalu saya. Banyak orang nggak terobati. Kenapa? Karena manusia yang kasih kabar gembira.
Tapi kalau malaikat, kan nggak mungkin antum bantah. Malaikat Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatin allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia. Udah nggak usah sedih, nanti di kubur kita yang jadi teman. Kita kawal. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Oh tenang tadi. Itu jadi wali. 3 nih yang Allah katakan dalam 3 ayat. Nggak ada rasa takut yang berkaitan dengan duniawi. Dan nanti di hari kiamat nggak sedih kalau kehilangan dunia. Lalu akan selalu dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka pertanyaan terakhirnya, bagaimana kita dapatkan 3 hal tersebut? Bagaimana kita dapatkan 3 hal tersebut? Bagaimana cara jadi wali itu loh. Insya Allah kita akan bahas pekan depan bi'idznillah ta'ala. Kita buka sisi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Semoga kita semua dijauhkan dari api neraka kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita dan semua umat Islam. Seorang wali tidak bersedih jika kehilangan dunia. Apakah boleh mahar dari suami dijual untuk berumrah? Jazakallahu khairan. Jawabannya boleh hadirin. Kalau yang jual istrinya. Jadi kalau yang jual istri boleh. Karena mahar itu milik istri. Cuma memang secara urf, secara kultur di masyarakat kita itu agak tabu. Karena itu sesuatu banget gitu loh. Bahkan sebagian orang berpikir itu simbol. Tapi secara hukum fikih nggak ada masalah. Tinggal antum ibu-ibu kasih keterangan aja, apalagi buat umrah, apalagi buat umrah, maka itu diperbolehkan. Walaupun kalau ada yang lain untuk menjaga perasaan suami, kalau misalnya suami masih agak baper dalam masalah ini, kita cari yang lain. Tapi kalau ditanya boleh, boleh insyaallah taala. Mohon jelaskan pertanyaan ini berkaitan dengan sholat jamaah di sini. Pengaturan jarak antar saf atau sutra kan tidak ada 3 kali kejadian, kan tadi ada 3 kali kejadian di sholat isya orang-orang yang menerobos sutra dengan berlari kencang. Mungkin ada uzur. Kajian apa sih? Kesederetan tidak ada yang mencegahnya. Bagaimana bila pengaturan sutra terlalu mepet atau jarak antara saf sangat mepet sehingga tidak ada ruang buat orang yang akan lewat karena ada uzur. Misal tiba-tiba rakaat kedua perut mules. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Gini loh, ini penting. Kalau kita sholat berjamaah hadirin, kesimpulannya aja ya. Kesimpulannya kalau kita sholat jamaah, sutroh itu untuk imam. Kita nggak boleh lewat antara imam dengan sutroh. Adapun saf-saf makmum itu nggak masalah, gitu, nggak masalah. Jadi kalau antum kebelet pipis di saf pertama, ya antum keluar aja. Jangan antum maksain nahan, gitu loh. Akhirnya tanggulnya jebol, kan bahaya.
Kan nggak lucu kalau tanggul jebol di sini karena bingung gimana lewatnya, saya di saf pertama. Lo enggak, lewat aja, nggak emangnya boleh? Boleh. Ya nggak boleh tuh antum lewat depan imam, antara imam dengan sutra, lewatin saf jamaah tuh boleh gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi yang harus diperhatikan, kalau jalan atau lewat antum melihat bawah, karena kadang-kadang jamaah punya kebiasaan taruh handphone lah gitu loh di bawah gitu loh. Yang jadi apa yang lo taruh kacamata, itu di bawah. Kadang-kadang bungkus rokok di bawah. Ya, ya itu kadang-kadang suka saya, ya Allah. Hati-hati kacamata tuh, kacamata. Dan yang pakai kacamata jangan taruh di bawah. Banyak orang kacamata taruh bawah, itu bisa dilewatin kalau ada uzur. Jadi jangan lewat sana, jangan taruh di sana. Nah terus jangan buru-buru, biasa aja jalannya, jangan geradak geruduk gitu loh, menerobos gitu. Jadi itu kalau salat jamaah. Beda kalau salat sendiri ya pakai sutro untuk masing-masing orang yang salat sendiri. Tapi kalau salat jamaah tidak. Jelas ya ini ya. Jamaah yang sangat padat hingga sholat pun sangat rapat. Apakah di rakaat terakhir ketika duduk pantat harus nempel lantai? Ya terima kasih, jazakallahu khairan. Kalau nggak bisa, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kalau memang nggak bisa, insya Allah nggak masalah. Apalagi secara umum posisi duduk tasyahud, misal tasyahud akhir, cara duduknya itu bukan rukun sholat atau bukan wajib sholat, tapi itu sunnah sholat. Jadi insya Allah nggak masalah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran atas ilmunya, jazakallahu khairan wa iyyakum, sama-sama. Semoga kita semua diberikan pahala oleh Allah. Orang awam yang masih baru 2 atau 3 tahun mengaji, apakah boleh mendiskusikan suatu perkara agama dengan orang-orang awam lainnya? Apakah hal tersebut termasuk berbicara agama tanpa ilmu? Bagaimana panduan dan batasan-batasan agar diskusi perihal perkara agama di antara orang yang masih belum lama ngaji tidak jatuh ke dalam debat dan tidak jatuh ke dalam tidak jatuh menjadi berbicara agama tanpa ilmu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya hadirin sekalian. Yang pertama, parameternya bukan 2 atau 3 tahun, tapi parameternya kita menguasai materi itu apa tidak ketika diskusi. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Anda jangan mengikuti sesuatu yang Anda nggak tahu ilmunya. Jangan mengikuti sesuatu yang Anda nggak tahu ilmunya. Jangan mengikuti perdebatan atau jangan mengikuti diskusi, pembicaraan yang Anda nggak tahu ilmunya. Dan yang sama-sama bicara bukan ahlinya lagi. Karena semua akan ditanya tuh, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semua akan ditanya sama Allah. Itu diskusi itu akan ditanya tuh nanti pada hari kiamat. Kenapa ada diskusi ini? Kalau Anda punya ilmunya. Dan kita harus jaga marwah ilmu, hadirin. Karena itulah penyebab banyak masalah di dunia ilmu. Itu karena yang nggak punya kapasitas ikut bicara. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu qalil katharahul jahilun. Ilmu itu simpel, tapi yang bikin banyak masalah seringkali itu orang awam bicara. Orang awam kasih komen. Ibnu Hajar mengatakan, hafizahullah, rahimahullahu ta'ala, idza man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Apabila seseorang berbicara di bukan bidangnya, maka dia akan menyampaikan keanehan demi keanehan. Artinya udah banyak nggak benernya deh. Itu pakarnya yang bilang, bukan saya. Itu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Dan Ibnu Hajar bicara ini itu ketika membahas seorang ulama tapi bicara bukan di bidangnya. Ulama ini yang lagi dibicarakan. Kalau antum baca keterangan ini Ibnu Hajar lagi bicarakan ulama. Seorang ulama tapi bukan bicara di faknya. Karena kan spesialisasi banyak dalam Islam.
Nah kalau ulama aja digituin sama Ibnu Hajar, ya apalagi kita. Hati-hati hadirin. Kecuali sebagaimana nasihat Al-Imam Nawawi rahimahullah yang sudah kita bahas di majelis ini. Gimana? Apa kata Imam Nawawi? Sebutkan referensi sebagaimana ini pandangan mazhab Syafi'i, tapi benar valid. A1 beritanya hadirin. Jangan ngarang-ngarang lagi. Kecuali kalau kita mau mudzakarah, murajaah sebagaimana ucapan Mu'adz bin Jabal, wa mudzakaratuhu tasbih, wa mudzakaratuhu tasbih. Mudzakarah itu bukan diskusi lepas. Mudzakarah itu artinya mengulang pelajaran yang kita bahas di kelas atau di majelis dengan sesama murid gitu loh. Jadi kontennya jelas dan sudah dibahas. Jadi bukan bicara atau diskusi tanpa ilmu. Jadi misalnya Selasa ada beberapa teman-teman ketemuan lalu mengulang kembali pelajaran tentang kehebatan wali Allah yang kita bahas pada Sabtu ini. Jadi saling murojaah, kasih apa catatan yang kurang ditambah, disempurnakan melalui catatan temannya, itu bagus, itu positif. Itu sunnahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tapi kalau diskusi lepas, masalahnya kita tahu ilmunya apa enggak. Jadi ini bukan hanya sekedar debat kusir ya, nggak ada perdebatan, semuanya ngangguk-ngangguk, semua adem, tapi yang satu ke sana, satu ke sini, itu nggak diperbolehkan. Apalagi sekali lagi banyak masalah yang didiskusikan oleh orang awam itu masalah fikih, masalah khilaf yang kuat terkadang, dan mereka nggak ngerti apa-apa, baca buku aja nggak pernah, khatam aja nggak pernah. Qatadah mengatakan, apa kata Qatadah? Man lam yashummal fikha bi man lam ya'rifil khilaf lam yashummal fikha bi anfi. Barang siapa yang nggak tahu masalah khilaf para ulama, dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya. Alias dia orang awam, nggak ngerti apa-apa. Jadi nggak cukup hanya ngaji membahas tentang misalnya simpel aja, kita pernah ngaji bab fikih, bab toharoh, tapi bab toharohnya hanya bahas dalam satu madhab, minimum madhabnya ustadz kita, itu kita tetap awam. Kita nggak tahu khilaf dalam bab toharoh, kita udah khatam sifat sholat Nabi misalnya, tapi hanya dari satu buku atau madhab ustadz kita nggak ngerti bagaimana duduk persoalan khilaf dalam masalah basmalah, dalam masalah al-fatihah, dalam masalah turun ke sujud, dalam masalah duduk iftirash atau tawarruk, dalam masalah-masalah yang panjang itu, apakah makmum baca sami Allahu liman hamidah atau rabbana walakal hamd, kita nggak ngerti duduk persoalannya, ada khilafnya di mana, perbedaan pendapatnya ada berapa pendapat. Maka bukan kata saya, kata Al-Imam Qatadah, awam, belum mencium fikih dengan hidungnya. Bahasanya bukan belajar fikih ya, belum mencium aroma fikih. Jadi kita harus tahu diri hadirin. Dan kita harus jaga marwah ilmu, nggak boleh sembarang orang bicara ini. Hanya ahlinya saja. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga yang bertanya. Ustadz, saya ingin bertanya, insya Allah pekan depan saya akan ikut pelatihan dan pendidikan dari kantor selama kurang lebih 5 bulan di Kalimantan. Sistem pelatihannya di sana seperti karantina full day di tengah hutan sangat jauh dari kota, dan selama itu juga saya tidak bisa mengikuti kajian secara langsung. Saya takut sekali futur. Mohon nasihat dan doa Ustadz agar saya tidak futur. Saya takut susah untuk bangkit lagi jika futur. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum wa iyyakum. Dan semoga Allah menjaga kita dan penanya dari futur yang berkepanjangan. Jamaah sekalian, kalau futur itu artinya apa sih? Futur tuh bahasa kita tuh lagi down, lagi boring, lagi jenuh, lagi masuk ke titik bosan.
Yang pertama itu sebuah keniscayaan, likuli amalin syirra wa likuli syirratin fatra kama qal. Setiap amalan ada masa-masa semangatnya, lalu nanti ada fase-fase futurnya, ada downnya. Itu sudah sunatullah. Kita nggak bisa mengklaim kita nggak futur seumur hidup. Pasti ada masa-masa futur. Nah, tinggal bagaimana bermain cantik ketika masa futur. Kan Nabi mengatakan barang siapa yang futurnya ke sunnahku maka dia selamat. Barang siapa ke arah yang lain maka dia halak, dia akan binasa, dia akan hancur. Jadi tetap kita harus menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan dalam riwayat yang lain kata Nabi dipaksa, tuh harus dipaksa kalau udah futur gitu. Paksa diri kita. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua secara teknis antum harus jaga ibadah di sana. Jaga ibadah. Ibadah harus kuat. Terus yang kedua apa namanya? Kalau ini kan di tengah hutan, cari wifi apa? Ada nggak di tengah hutan? Kalau wifi nggak ada, pastikan antum 4G lah. Jadi dan pasang paket yang full gitu. Jadi antum ikutin tuh kajian. Karena kalau nggak ada ilmu berat hadirin. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar, bertahan, survive sedangkan Anda nggak tahu ilmu dari apa yang Anda hadapi. Dalam surat Al-Kahfi ayat 68. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah harus punya ilmu. Terus yang berikutnya cari sahabat soleh di sana. Jadi cari orang-orang soleh mendekat, buat komunitas. Dan kalau kita punya kalau kita punya hubungan baik dengan seorang ustadz, komunikasi intens dengan ustadz kita tersebut. Coba hubungi, minta masukan, minta nasihat, agar kita bisa terjaga. Dan yang terakhir doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik dan seterusnya. Wallahu ta'ala bisawab. Ustadz, saya seorang akhwat dan papa saya baru meninggal. Saya ingin menikah, tapi saya bingung siapa yang akan menikahkan saya karena keluarga papa umumnya semuanya non-muslim. Hanya papa ana yang muslim, mu'alaf. Apakah boleh kalau yang menikahkan itu kakak ana, tapi abang ana beda ayah, tapi satu rahim ibu? Atau apa boleh yang menikahkan ana itu adik atau kakak dari ibu ana? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Afan Ustadz kepanjangan. Enggak sih, enggak panjang, masih ada yang lebih panjang lagi. Makasih banyak. Yang pertama, masalah wali al-adl, masalah wali di apa, wali yang menggantikan ayah, itu terjadi khilaf para ulama. 4 madhab beda urutannya. 4 madhab beda urutannya. Dan tidak ada dalil yang tegas menyebutkan urutannya. Kalau ayah nggak ada, misalnya kakek nggak ada, om nggak ada, kakak, adik atau ibu, anak gitu ya. Karena nggak ada dalil yang tegas, maka terjadi khilaf yang panjang. Makanya banyak para muhakik mengatakan bahwa kenapa Nabi SAW tidak menjelaskan dalil yang tegas masalah perwalian setelah ayah? Karena ini dikembalikan ke person masing-masing. Siapa pihak yang menggantikan peran ayah dalam mengasuh, bertanggung jawab, menjaga, ngebayarin, nafkahin, mengawasi, controlling ke si perempuan itu, maka dialah yang berhak dari garis keturunan ayah atau kakak, adik dan seterusnya. Nah, tapi lagi-lagi banyak para ulama fikih mengatakan kembali kepada kaidah idza hakamal hakim fahuwa qati'un lin niza'. Dalam masalah-masalah khilaf ijtihadiyah, apabila hakim sudah memutuskan maka tidak ada khilaf. Artinya secara teknis nih, yang mau nikahkan pasti kan lapor tuh ke apa? Ke
apa KUA. Nanti kan akan discuss sama pihak KUA. Nah, musyawarahkan keputusan KUA secara umum, secara fikih itu memutuskan khilaf. Jadi coba diskusikan itu. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya sudah lama menganggur sejak saya resign dari pekerjaan saya di bank. Saya sudah berusaha untuk cari pengganti yang lebih baik, namun Allah tak kunjung mengabulkan doa saya. Apakah karena dosa riba yang dulu saya lakukan sehingga membuat doa-doa saya terhambat? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya, yang pertama bisa jadi, maka kita harus introspeksi diri, dosa apa yang kita lakukan, dan mungkin bukan dosa ini aja, kan ada banyak dosa nih. Coba introspeksi dan evaluasi, taubat kepada Rabbul Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi sebaliknya, Allah udah kabulkan, tapi kita nggak sadar aja. Kan kita tahu dalam hadis yang sahih, Allah kabulkan bukan dengan satu cara, tapi dengan 3 cara. Yang pertama, an yu'ajjila lahu fid dunya, Allah akan berikan apa yang kita minta itu di dunia. Yang kedua, Allah nggak kasih di dunia, tapi Allah simpan sebagai tabungan di akhirat. Yang ketiga, Allah nggak kasih, tapi Allah palingkan kita dari musibah yang senilai dengan permintaan kita. Jadi jangan gampang mengatakan Allah nggak kabulkan. Itu suudzon sama Allah. Suudzon itu gayanya orang munafik. Antum aja nggak nyaman ya. Antum udah ngasih dia, tiba-tiba dia bilang, antum belum ngasih tuh. Mas, tolong hak saya, transfer mas. Loh, saya udah transfer Anda sebulan yang lalu. Oh iya, saya belum ngecek. Kan nggak enak. Antum nggak nyaman. Apalagi masa kita perlakukan Rabbul Alamin seperti itu. Bisa jadi Allah udah kabulkan doa kita dari berbulan-bulan yang lalu, tapi kita nggak sadar. Kan nggak ada WA. Selamat Anda dipalingkan dari gagal ginjal. Nggak ada kan. Emang antum tahu ini sehat semua nih, gitu lah. Nggak tahu kan. Selamat Anda dipalingkan dari autoimun. Nggak ada kan. Makanya jangan suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah kabulkan kalau semua syarat sudah ditampung. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya udah berusaha mencari pengganti yang lebih baik tapi Allah tidak punya. Yang pertama, pengganti yang lebih baik itu dari kotak halal haram, hadirin. Adapun dari angka, nggak harus lebih baik. Nggak harus lebih baik. Kalau maksudnya, sekali lagi, kalau lebih baik itu maksudnya yang lebih berkah, lebih halal, ya itu benar. Tapi kalau maksud lebih baik, lebih bagus fasilitasnya, tunjangannya lebih tinggi, terus angkanya lebih fantastik, enggak. Dan hadirin, coba apa saja. Masa sih di Jakarta nggak dapet? Bener tuh nggak dapet di Jakarta. Asal antum siap ya. Mau suruh cuci piring aja, insya Allah selama halal. Emang nggak ada di Jakarta? Terus terang ya, saya masih agak bingung kalau misalnya ada orang bilang nggak dapat kerjaan di Jakarta. Tapi kalau milih-milih kerja di Jakarta, ya banyak. Tapi kalau nggak ada kerjaan, banyak hadirin. Kita sering lewat tuh di pool taksi dicari supir dengan begini-begini. Modelnya antum tinggal cari buat SIM segala macam. Oke, nggak mau jadi supir taksi, jadi supir apa? Jadi ya Gojek, terus banyak tukang cuci piring, jadi satpam, security, terus banyak ada jadi asisten rumah tangga bisa. Jadi masalah gengsinya masih dijaga nggak tuh? Gitu loh. Jualan bisa, bantu-bantu, ngangkat-ngangkat, jadi kuli bisa tuh hadirin. Tapi kan kita milih-milih. Hadirin, tugas kita itu tunaikan. Nanti rezeki Allah yang ngasih. Apalagi kalau kita udah married, kita udah nikah, itu kita kan tanggung jawab nafkahin diri sendiri.
nafkahin istri, anak, udah yang ada kerjain dulu aja. Yang penting jangan, saya nggak minta-minta. Dan walaupun misalnya kerjaan kita nih, salary-nya itu jelas nggak nutup deh. Kebutuhan kita misalnya sebulan, atau kebutuhan sebulan itu berapa? Nggak tahu juga. Antum serapuh itu ya, nggak tahu sampai nggak tahu. Makanya jadi wali Allah hadirin. Sampai saking blanknya itu loh. Misalnya kebutuhan kita sebulan 4 juta, 5 juta. Terus kita hanya digaji UMR. UMR berapa sekarang? 3, berapa? Jakarta 3,9. Oke. Berarti kan nggak nutup. Udah ambil aja udah. Daripada milih-milih. Kan mendingan bulan ini dapat 3,9 daripada bulannya nggak dapat apa-apa. Kan gitu logikanya. Udah ambil aja. Nanti baru cari sampingan lagi, cari tambahan. Jadi tunjukin dulu effort di hadapan Rabbul Alamin. Tunjukin tuh, kita mau berusaha. Kan kaidah udah kita jelasin. Tunjukkan tawakal dan ikhtiar. Nanti Allah kasih rizki. Dan kasih rizki belum tentu di ikhtiar kita. Yang penting tunjukin dulu, gitu loh. Tunjukin dulu. Karena bedakan antara gaji dengan rizki itu beda. Belum tentu rizki antum itu gaji antum semuanya. Atau belum tentu gaji antum itu rizki antum semuanya. Mungkin itu baru 20% dari rizki antum di bulan ini. Tapi berusaha dulu dong. Itu berusaha. Kan kita udah belajar hadirin. Itu hajar tuh. Effortnya, usahanya, kerja kerasnya di mana hadirin? Di sofa, lari ke marwah, marwah ke sofa, sofa marwah lagi, marwah sofa, sofa marwah sampai 7 kali. Nyari apa? Nyari air. Terus airnya muncul di mana? Di sofa, di marwah, di dekat Ka'bah tuh air keluar. Gitu, di dekat Ka'bah. Itu kaidah. Allah udah kasih dengan sangat gampang. Mas antum kalah sama cewek. Emang siapa? Ya Hajar emang bukan cewek. Hajar kan perempuan. Kalah antum, masa kalah. Ini Hajar. Dan lihat, Hajar tahu konsep. Makanya nggak ngedumel, karena Hajar cerdas, berilmu, istri Nabi, ngaji gitu. Ngajinya sama Nabi Ibrahim. Makanya begitu air keluar di Ka'bah, nggak komplain, nggak ngedumel. Tau gitu gue ngapain bolak-balik Safa Marwah? Kan ternyata tuh air di sini, buang-buang waktu. Nggak ada bilang begitu. Karena dia ngerti konsep tawakal tuh kayak apa. Kita nggak ngaji sih. Kalaupun ngaji nggak diamalin tuh ilmu, jadi milih lagi, akhirnya nggak dapat apa-apa. Ini masalahnya bukan angkanya nggak cukup, apalagi masalah gengsi, masalah status. Enggak, ini masalah kejujuran sama Allah, tawakal sama Allah, ikhtiar sama Allah. Udah jalanin aja. Belum tentu tuh rizki kita di situ tuh belum tentu, jalanin. Itu konsepnya. Jadi Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan seluruh kaum muslim di dunia dan akhirat. Amin. Dan begitu juga penanya. Apakah untuk menjadi ulama atau wali Allah harus menjadi ustadz atau penceramah? Iya, makasih. Kan kita udah bilang kita akan kaji di Sabtu depan. Ini jebakan Batman nih. Biar kita bahas akhirnya nggak pulang-pulang. Kita kajinya Sabtu depan aja insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya berkaitan dengan surat At-Tahrim ayat 6 untuk menjaga keluarga dari panasnya api neraka. Bagaimana cara menasehati atau mengajak kedua orang tua untuk taat terhadap perintah Allah tanpa menyakiti hati mereka? Terima kasih Ustadz, semoga kita semua bisa berkumpul kembali di surganya. Ya, jazakallahu khairan. Yang pertama,
Kalau kita baca tafsir surat Tahrim ayat 6, memang ada tafsirnya Ali bin Abi Thalib yang maknanya cara kata Ali bin Abi Thalib caranya itu diajarkan agama dan dididik, ajarkan adab. Tapi bukan Ali bin Abi Thalib satu-satunya sosok yang mentafsirkan ayat ini. Ada juga tafsir Abdullah bin Abbas. Dan tafsir Abdullah bin Abbas mengatakan cara menjaga keluarga dari api neraka itu dengan menjalankan perintah dan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Artinya cara menjaga keluarga orang tua dari siksa api neraka adalah mulai dari diri sendiri dulu gitu loh. Mulai gitu loh, mulai dari diri. Antum komit, punya ilmu diamalkan, punya ilmu diamalkan, punya ilmu diamalkan, punya ilmu diamalkan. Mulai dari diri sendiri. Sebelum ajak diskusi, dinasihat, tunjukkan perubahan antum di keluarga. Gitu. Nah baru ketika udah ada perubahan, orang tua antum ngelihat antum berubah, antum tambah baik, udah nggak nyebelin lagi kayak dulu, nggak aneh-aneh lagi gitu, nggak kelayapan, nggak harus nembus antum di polsek dan seterusnya kan gitu. Nah kalau sudah lihat ada perubahan, insya Allah akan berangsur baru nanti ajak persuasif, tapi pelan-pelan. Terus juga kasih hadiah hadirin. Amalkan surat Taubah 60 tentang mu'alaf hadirin. Itu boleh dapat zakat mu'alaf itu. Apalagi kasih hadiah. Jadi orang tua tuh kasih, beliin kesukaannya. Apalagi khususnya setiap kajian. Pulang kajian tuh kesukaan orang tua apa? Martabak, beliin martabak gitu loh. Kalau orang tua suka telurnya 3, jangan kasih 1, 3 gitu. Jangan hitung-hitungan sama orang tua gitu. Jadi kalau orang tua nggak suka martabak, suka sate padang, nah mampir tuh sate padang, beliin orang tua. Itu hadirin. Jadi kalau orang tua suka sate padang, ya jangan beliin gorengan. Lalu suruh zuhud mah zuhud, nggak bisa. Jadi kasih yang bagus. Kadang-kadang tuh kita pelit banget sama orang tua tuh, padahal orang tua nggak pernah pelit sama kita. Kasih, transfer ke rekening orang tua, rutin, itu kasih transfer. Oh itu dulu deh sebelum ngajak lain-lain, kasih terus, kasih terus, kasih terus, kasih terus. Nah baru satu sisipin, misalnya ya atau Bu, ini loh apa namanya, ini ada makanan kesukaan ibu, tumben nih gitu misalkan, karena kita selama 32 tahun jadi anak nggak pernah ngasih gitu loh, makanya kan orang tua agak shock dikit, tumben nih gitu. Nah baru masuk dikit, iya aku tuh ngaji, kata Ustadz Islam itu ngajarin kita kasih hadiah buat orang tua. Wah bagus nih kajian kayak begini gitu, jadi bawa masukin gitu. Lihat sepatu apa sendal ibu jelek udah mau jebol gitu loh, ajak beliin sendal baru, terus bawain tuh, ya itu ini kan Islam tuh di kajian tuh belajar itu kasihin orang tua, didukung kan tuh, jadi harus gitu hadirin ya. Jadi jangan ayat doang yang keluar, duit harus keluar juga gitu. Wallahu taala bisawab. Ya. Nah ini sama juga nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya bagaimana cara menasihati yang benar terhadap orang tua, khususnya ayah saya yang masih bekerja di tempat riba didukung oleh ibu saya. Syukron Ustaz. Jazakallah khairan. Ya. Ya wajar lah. Ya kan ibu dapat duit dari ayah. Ya pasti didukung lah. Iya, pasti didukung. Nggak mungkin. Coba kalau ayah nggak nafkain ibu, ya nggak didukung sama ibu kita. Sama tadi, caranya sama. Dan yang bertanya ini kalau bisa ketemu kita ya nanti pada kajian ya. Jadi pada kajian kalau bisa ke depan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya, apakah membicarakan tentang kebaikan orang lain termasuk gibah juga dalam catatan agar kita termotivasi dengan orang tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz wa iyyakum. Yang pertama, kembali ke definisi gibah yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda dalam hadis Muslim, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu di belakangnya, kalau dia dengar dia nggak suka, maksudnya hal yang negatif. Tapi kalau kebaikan insya Allah tidak termasuk gibah, tapi bisa kontraproduktif gitu loh. Khususnya kalau kita bicara dia di depan dia, nanti kegeeran, nanti ujub, ria, sombong, nah itu harus dijaga. Jadi kalau bisa jelasin kebaikan pas orangnya nggak ada. Orang yang ada ceritain aja tuh kebaikan. Jadi itu yang, dan Nabi kan menceritakan kebaikan para sahabatnya. Nabi katakan tidak ada harta seorang pun yang lebih bermanfaat untuk diriku, maksudnya dakwah Nabi, dibanding hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Itu kan nyebutin. Nabi sebutkan kebaikan Khadijah, jadi disebutkan. Jadi itu yang dilakukan Nabi SAW. Ya, saya rasa cukup, sudah jam 9 lewat. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dan jamaah sekalian, sekali lagi sambil pulang kita tuh banyak doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kita semua. Minta agar Allah terima amal ibadah kita, karena kalau nggak diterima nggak ada gunanya kita ngaji. Jamaah sekalian, senang bisa belajar dengan antum pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.